Sebuah peristiwa yang memprihatinkan baru-baru ini sempat menggemparkan di beberapa media sosial. Peristiwa itu terjadi kepada seorang wanita yang berparas sangat cantik yang masih berstatus sebagai seorang pelajar tingkat lanjut di sebuah distrik di negara Taiwan. Wanita itu ditemukan sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan, dengan luka sabetan sebilah tajam yang terjerat di lehernya, dan luka terbuka yang cukup dalam yang berada di pipi sebelah kanan dari wajahnya. Diketahui dari beberapa sumber si wanita itu meregang nyawa di sebuah wisma di pusat kota dan dia diakhiri hidupnya oleh seorang pria yang sebelumnya terlihat berada satu kamar dengannya. Pria tersebut ternyata adalah pacar dari si wanita. Mereka terlibat pertengkaran yang cukup hebat di dalam sebuah kamar yang mereka sewa. Hingga sebuah peristiwa yang memilukan akhirnya berakhir tragis di atas ranjang kasur. Dalam sebuah keterangan yang disampaikan oleh si pria itu, dia mengaku dirinya merasa sangat sakit hati terhadap si wanita. Dia mengungkapkan bahwa si wanita ternyata melakoni sebuah pekerjaan yang sangat amat menjijikan. Si wanita itu menjadi seorang pemuas nafsu birahi dari para lelaki. Dia melayani para pelanggannya sekitar 3 orang dalam satu malam. Saat itu si pria merasa seperti dikhianati, terlebih dia berencana untuk menikahinya dan hidup bersama dengannya. Hingga karena sebuah emosi yang memuncak di dalam dirinya itu membuatnya memutuskan untuk menghabisi pacarnya dengan cara yang sangat tragis. Kejadian ini terjadi pada tahun 2008 di bulan Agustus pada musim dingin di negara sebelah selatan di negara Cina. Saya mengambil beberapa keterangan kasus ini dari satu sumber artikel. Jika ada kesalahan maupun salah dalam penulisan, saya berharap untuk dikoreksi dan dibenarkan yang sebenar-benarnya. Menurut keterangan dari artikel yang saya dapatkan di satu sumber di surat kabar internasional, diketahui bahwa wanita yang menjadi korban atas kekejaman tersebut bernama Melan yang berusia sekitar 19 tahun dan bertempat tinggal di provinsi Taitung di distrik sebelah utara di negara Taiwan. Dari keterangan beberapa teman si wanita itu, Melan dikenal sebagai seorang yang sangat rajin dalam urusan belajar. Dia juga adalah salah satu murid yang berprestasi dan selalu mendapat juara di kelasnya. Sejak kecil Melan hidup bersama dengan sosok ayahnya, ibunya memutuskan untuk pergi ke negara tetangga dan tidak pernah pulang kembali. Di lingkungan tempat tinggalnya, Melan terkenal sebagai seorang remaja yang memiliki tutur bahasa yang bagus. Dia juga sering menyapa dan berlaku sopan terhadap orang yang lebih tua darinya. Hingga atas kejadian yang menimpa terhadap Melan, membuat beberapa orang yang mengenalnya merasa sangat kehilangan dan ikut bersedih atas kepergiannya. Terlebih peristiwa itu berkaitan dengan kehidupan kelam dari Melan itu sendiri. Diketahui dari keterangan pihak kepolisian, korban dihabisi oleh pacarnya karena alasan sebuah pekerjaan yang dia lakukan. Melan menjadi seorang wanita pemuas nafsu birahi para lelaki, karena dia dijual oleh ayahnya sendiri semata hanya untuk biaya kehidupan. Melan menjadi korban atas kenyataan hidup dari sebuah kehidupan. Melan sempat mengaku bahwa dia terpaksa melakukan pekerjaannya tersebut karena ancaman dan kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya. Meski pacarnya mengetahui hal itu, namun karena rasa cemburu dan emosi yang memuncak di dalam dirinya, dia kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidup dari Melan. Dan hal itu juga adalah bagian pertolongan secara langsung untuk menyelamatkan dia dari kerasnya kehidupan. Kejadian yang mengerikan itu berawal dari kesaksian seorang penjaga wisma yang menemukan sesosok tubuh yang sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan di sebuah kamar di lantai 3 yang bernomor 147. Dia kemudian menelpon pihak kepolisian dan memberitahukan atas penemuan yang dia saksikan tepat di depan matanya. Saat itu pihak kepolisian bersama dengan pihak terkait akhirnya datang ke wisma tersebut. Mereka selanjutnya mengevakuasi keadaan dari korban dan mengamankan tempat tersebut. Bercak merah yang mengalir membasahi lantai kamar membuat kengerian yang luar biasa hebatnya. Mereka menemukan beberapa kulit dari korban yang berserakan di atas ranjang kasur. Menurut sumber artikel, terdapat 21 luka sayatan di tubuh dari korban dan beberapa luka itu menimbulkan pengelupasan terhadap kulit dari wanita tersebut. Hingga hal itu membuat siapa saja yang melihat keadaan korban secara langsung akan bisa merasakan sebuah tindakan yang sangat kejam yang dilakukan oleh pelaku. Pihak kepolisian selanjutnya bergegas dengan sangat cepat. Mereka melakukan penyelidikan dan penggeledahan di wisma tersebut. Dari hasil pengamatan pada kamera tersembunyi, Melan datang bersama dengan seorang pria pada malam sebelum kejadian. Dan si pria itu terlihat keluar dari kamar pada pagi harinya dan tidak pernah kembali sampai korban ditemukan meregang nyawa di kamar tersebut.
Dari hasil bukti yang berhasil didapatkan pihak kepolisian, mereka kemudian mulai melakukan pencarian dan pengejaran terhadap terduga pelaku. Hingga 1 hari berikutnya, pihak kepolisian akhirnya bisa berhasil menangkap pelaku di tempat persembunyiannya. Saat itu pelaku dalam keadaan yang sedang tertidur, dan dia kemudian diamankan dengan tanpa melakukan perlawanan sedikit pun. Dia juga langsung mengakui atas perbuatan yang sudah dirinya lakukan terhadap korban. Pelaku itu kemudian dibawa ke kantor kepolisian terkait untuk menjalani proses hukum dan peradilan di sana. Di dalam kantor kepolisian, pelaku yang bernama Chun Lin dan berusia sekitar 29 tahun itu menjelaskan bahwa dia memutuskan untuk menghilangkan nyawa dari Melan semata hanya untuk menolong dan mengakhiri penderitaan yang pacarnya itu rasakan. Chun Lin mengaku dia tidak menyesal sedikitpun melakukan hal itu. Dia merasa bahwa tindakan tersebut sudah benar dan yang harusnya dihukum adalah ayah dari Melan itu sendiri. Chun Lin berkata di hadapan beberapa petugas kepolisian bahwa dia sudah memiliki hubungan sekitar 2 tahun bersama dengan Melan, dan itu adalah waktu yang tepat untuk melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Chun Lin kemudian berkata kepada Melan dia ingin menikahinya dan berharap mereka bisa hidup bersama selamanya. Namun saat itu Melan tidak langsung menjawab, dia malah meminta untuk pulang dan akan memikirkan jawaban itu di beberapa hari mendatang. Hingga beberapa hari kemudian, Melan mengajak Chun Lin untuk bertemu di sebuah taman di pinggiran kota. Saat itu Melan mengatakan bahwa dia ingin berkata sebuah kejujuran yang selama ini dia simpan dari pacarnya tersebut. Chun Lin dan Melan kemudian akhirnya bertemu. Pada saat itu, wajah dari Melan terlihat sangat pucat dan tidak pada kesehatan yang sempurna. Chun Lin selanjutnya bertanya apakah Melan sedang merasa tidak enak badan, namun pertanyaan itu tidak dijawab dan Melan hanya memilih untuk diam di beberapa menit berikutnya. Chun Lin kemudian membujuk Melan untuk bicara, dia sangat penasaran dengan rahasia yang disimpan oleh pacarnya tersebut. Melan kemudian menatap wajah dari pacarnya, dia selanjutnya berkata bahwa dirinya bukan wanita yang sempurna, dia wanita yang tidak baik dan Chun Lin tidak akan bahagia hidup bersama dengannya. Melan kemudian melanjutkan, dia berkata bahwa selama ini dirinya adalah seorang wanita pemuas nafsu birahi para lelaki yang setiap malam melayani beberapa orang pria sekaligus. Dia melakukan pekerjaan tersebut karena perintah dari ayahnya, hingga paksaan itu menjerumuskannya semakin dalam kehidupan yang sangat menjijikan tersebut. Di hadapan pihak kepolisian, Chun Lin mengatakan bahwa mendengar kejujuran dari Melan membuat hatinya terkoyak dan berlubang seketika saja. Dia merasa sangat sakit hati dan hal itu dicurahkan pada sebuah emosi tingkat tinggi di dalam benaknya. Chun Lin kembali berkata bahwa hidupnya seperti berhenti berdetak saat mendengar kejujuran dari Melan. Saat itu dia kemudian memutuskan untuk pulang dan mengakhiri pertemuan di antara keduanya tanpa sedikit pun berbicara. Hingga setelah berada di rumahnya, sebuah pemikiran yang tidak masuk akhirnya bergelombang di dalam pikirannya. Dia kemudian merencanakan tindakan jahat yang akan dirinya lakukan terhadap pacarnya tersebut. Mendengar kelakuan dari ayahnya, Chun Lin merasa sangat sakit hati dan kasihan terhadap kehidupan dari Melan. Tanpa berpikir dengan logika, Chun Lin selanjutnya memutuskan untuk menghabisi nyawa dari pacarnya tersebut. Hal itu dia ingin lakukan semata agar penderitaan hidup yang dia rasakan akan berakhir. Menurut pengakuan Chun Lin di kantor kepolisian, dia kemudian mengajak Melan untuk bertemu dan berencana akan menyewa sebuah wisma agar mereka bisa menginap 1 malam di sana. Melan selanjutnya dijemput oleh Chun Lin, dia mengendarai sebuah sepeda motor untuk menuju ke wisma yang berada di pusat kota tersebut. Hingga setibanya mereka di dalam sebuah kamar, keduanya kemudian duduk di sebuah kursi dan mengobrol basa-basi di sana. Chun Lin kemudian membawa sebotol minuman yang beralkohol. Dia mengajak pacarnya itu untuk bersenang-senang pada hari itu. Keduanya selanjutnya berpesta, mereka menikmati 1 botol penuh itu dengan perasaan sukacita. Melan bersikap seperti biasa, tidak ada kecurigaan di dalam pikirannya dengan pacarnya tersebut. Melan bahkan merasa sangat bahagia karena Chun Lin pada saat itu seperti bisa melupakan atas masalah yang terjadi di antara keduanya. Chun Lin kemudian memeluk Melan dengan kuat. Dalam keadaan yang setengah sadar, dia mengatakan bahwa Melan adalah satu-satunya orang dia cintai, dan dia tidak akan melepaskannya ke pria manapun di dunia ini. Hingga beberapa menit kebahagiaan itu akhirnya terhenti saat Chun Lin bertanya mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh Melan. Dengan nada yang sedikit meninggi, Chun Lin berkata apakah Melan menyukai pekerjaannya. Chun Lin sudah semakin terpancing emosi, dia kemudian menarik rambut panjang dari Melan hingga memakinya dengan sangat keras.
Chunlin berkata bahwa ayah dari Melan sudah jahat terhadapnya. Dia mengutuk pacarnya itu karena mau menuruti kemauan dari ayah gila tersebut. Seharusnya Melan bercerita sejak lama kepadanya agar dia bisa menolong dan membawanya pergi menjauh dari hidupnya yang sekarang. Saat itu Chunlin kemudian mengambil sebilah tajam di dalam tas ransel miliknya. Dia tanpa berpikir terlebih dahulu langsung menebaskannya ke wajah sebelah kanan dari Melan. Chunlin bertindak sangat cepat. Setelah itu dia menghujamkan senjata tajam tersebut ke tubuh bagian dada dan perut dari pacarnya. Melan tidak memiliki waktu untuk sekedar melakukan perlawanan. Serangan yang dilancarkan oleh Chunlin sangat brutal. Hingga beberapa menit kemudian bercak merah yang keluar dari luka tebasan itu membuat Melan langsung terkapar dan dalam kondisi yang sangat tidak berdaya. Pada saat itu Melan hanya bisa menatap mata dari pacarnya. Dia tidak bisa mengucapkan satu kata pun dari mulutnya. Sementara aksi yang dilakukan oleh Chunlin tetap dilakukan, dan hal itu membuat Melan sudah tidak kuat lagi untuk menahan. Dia akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di depan seorang pria yang sangat dicintainya. Setelah melakukan kesadisan itu terhadap pacarnya, Chunlin seketika langsung duduk lemas di atas ranjang kasur. Dia kemudian menatap tubuh dari Melan dan menyadari bahwa aksi yang dirinya lakukan ternyata sangat mengerikan. Setelah itu dia kemudian merapikan diri di dalam kamar mandi dan selanjutnya bergegas untuk tidur di samping tubuh dari pacarnya. Hingga keesokan harinya Chunlin yang sudah tersadar dari sisa mabuk semalam kemudian menangis dan merasa sangat kehilangan yang luar biasa hebatnya. Beberapa jam berikutnya dia langsung melarikan diri dan pergi meninggalkan pacarnya dalam keadaan seperti itu. Menurut sumber artikel yang saya dapatkan, Chunlin kemudian mendapat sebuah hukuman yang berat atas perbuatan yang sudah dirinya lakukan terhadap korban. Dia divonis hukuman mati atau hukuman seumur hidup di dalam penjara karena kejahatan yang dilakukannya termasuk peristiwa yang sangat luar biasa. Sementara ayah dari Melan juga mendapat sebuah hukuman. Dia didakwa dengan tuduhan menjual anaknya sendiri dan divonis kurungan penjara selama 20 tahun. Semoga dari kasus ini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat penting, terlebih kisah tersebut melibatkan sebuah kehidupan kelam dari seorang manusia. Beberapa keterangan yang saya dapatkan diambil dari sumber artikel berita nasional. Jika ada kesalahan maupun salah dalam penulisan, saya berharap dikoreksi dan dimaafkan yang sebesar-besarnya.